kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor CPO. Kolusi sistemik antara pengacara, panitera, hakim, dan pihak korporasi, terutama Wilmar Group. Kejagung sita 11,8 triliun rupiah hasil korupsi ekspor CPO PT Wilmar Group. Berikut ini tersangka dalam kasus dugaan suap penanganan perkara ekspor CPO yang telah ditetapkan Kejaksaan Agung. Tersangka di tahap pertama 7 orang. 1. Muhammad Arif Nuryanta Man, Ketua PN Jakarta Selatan, pernah Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Diduga menerima suap 60 miliar rupiah dari kuasa hukum MS dan AR melalui perantara WG untuk memutuskan vonis lepas terhadap 3 korporasi besar. 2. Wahyu Gunawan WG, Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara, bertindak sebagai perantara penyaluran suap dari MS dan AR kepada MAN. 3. Marcella Santoso MS, kuasa hukum korporasi, bersama Arianto menyuap MAN. 4. Arianto AR, advokat, rekan MS dalam memberikan suap. 5. Ju Yamto Ju, hakim PN Jakarta Selatan, anggota majelis yang mengeluarkan putusan lepas dan diduga menerima bagian dari suap 22,5 miliar rupiah. 6. Agam Sahrif Bahrudin ASB, hakim PN Jakarta Pusat, anggota majelis yang diduga menerima bagian suap. 7. Ali Muhtaram AM, hakim PN Jakarta Pusat, anggota majelis yang diduga menerima bagian suap. Penambahan tersangka yang ke-8. 8. Muhammad Syafi'i MSY, Head of Official Security Legal PT Wilmar Group, menyediakan dana suap 60 miliar rupiah yang semula 20 miliar rupiah atas permintaan MAN dibayarkan dalam USD dan SG melalui WG. Ditahan selama 20 hari sejak 15 April tahun 2025. Tindak pidana pencucian uang TPPU. Selain suap, Kejaksaan Agung juga menetapkan MS, AR, dan MSY sebagai tersangka TPPU dalam tahap lanjutan. MS sejak 23 April tahun 2025, AR dan MSY ditetapkan 17 April tahun 2025. Ringkasan singkat kasus. Terjadi pada Januari April 2022, ketiga perusahaan PT Wilmar Group, PT Permata Hijab Group, PT Musim Mas Group divonis lepas onselah Van Ale Responsipologing atas kasus ekspor CPO di PN Jakarta Pusat. Vonis tersebut diduga dikondisikan melalui aliran suap total 60 miliar rupiah untuk MAN dan sekitar 22,5 miliar bagi para hakim. Kejaksaan telah mengajukan kasasi atas putusan bebas ini pada 20 Maret tahun 2025. Kronologi singkat dan status terakhir. Dari Januari sampai April 2022, korporasi menghadapi tuntutan atas ekspor CPO. 19 Maret tahun 2025, Majelis Hakim memutus lepas. 12 sampai 15 April tahun 2025, Kejagung tetapkan MAN, WG, MS, AR, dan Hakim kemudian tetapkan MSY. 17 sampai 23 April tahun 2025, penetapan MS, AR, MSY sebagai tersangka TPPU. 25 Maret tahun 2025, Kejagung ajukan kasasi atas vonis bebas. Dokumen dan sumber resmi. Penetapan tersangka dan penahanan MSY tahap 28 garing F
garing 2 garing FD 204 tahun 2005 tanggal 15 April tahun 2005 dan PRIN minus 30 garing F garing 2 FD 24 tahun 2005. Amar putusan PN TPK Jakarta Pusat nomor 40 garing PID poin sus min TPK garing 2005 PN Jakarta Pusat 9 Maret tahun 2025. Putusan onselah terhadap korporasi. Kasasi oleh Kejagung tanggal 27 Maret tahun 2005 terhadap putusan bebas. Pernyataan dari hakim, dokumen penyitaan sebesar USD 360.000 dan USD dan 616 juta rupiah dari hakim AM dan ASB. Kesimpulan, kasus ini menyoroti kolusi sistemik antara pengacara, panitera, hakim, dan pihak korporasi, terutama Wilmar Group yang berdampak pada putusan lepas dalam perkara ekspor CPO. Selain dugaan suap aliran dana juga masuk dalam penyelidikan TPPU.